Salam alaihim bisem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta, MPS. Sebelum memulai khotbah, saya akan menyampaikan cek fakta. Bapa yang bukan Allah dan tidak pernah disembah sebagai Allah oleh gereja-gereja di luar sana, ditinggikan, dimuliakan, disanjung-sanjung sebagai Allah. Sementara Yesus Kristus yang jelas-jelas Allah dari sebelum segala abad sampai sekarang, sampai selama-lamanya, malah dihina, dinista, dihujat, cuman diposisikan sebagai anak, sebagai putra yang masih sujud kepada Bapa dan ditolak sebagai satu-satunya Allah. Cek saja. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS, judulnya begini: Yesus dulu sujud, berubah disembah. Yesus itu dulu sujud, lalu setelah naik ke surga berubah disembah. Ya, saya tinggal membacakan ya. Ini ada tulisan ya. Yesus sujud pada Allah. Yesus sujud pada Allah, yaitu yang disebut Bapa oleh Yesus. Oh iya, itu dulu. Saat itu Yesus masih jadi manusia. Yohanes 17 ayat 1 sampai 10 misalnya. Itu contoh Yesus manusia berdoa untuk murid-muridnya. Yesus berdoa kepada Bapa, yaitu panggilan untuk Allah. Contoh lain misalnya Matius 26 ayat 39 yang di dalam Markus berapa ya? Kalau tidak salah Markus 14 ayat 36. Yesus maju sedikit dan sujud dan berkata ya Aba. Di Markus ya Aba ya Bapa, di kitab Matius ya Bapa ya. Jadi Yesus sujud pada Allah ya. Lalu pertanyaannya, siapa itu Allah yang dipanggil oleh Yesus itu Bapa? Kan Yesus memanggil Allah itu Bapa. Yahudi juga memanggil Allah itu Bapa. Kalau orang Jawa memanggil Allah itu Gusti. Ada orang lain yang memanggil Allah Pangeran. Ada orang lain yang memanggil Allah Yang ya. Kalau Yahudi itu memanggil Allah itu Bapa ya. Tetapi Bapa tidak pernah disembah. Yang selalu disembah itu ya Allah, bukan Bapa ya. Siapa Allah yang dipanggil oleh Yesus Bapa? Kita harus flashback ke Yohanes 1 ayat 1 ya. Pada mulanya adalah firman, F-nya huruf besar. Firman ini bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Siapa itu Allah? Berarti Allah ini adalah yang duduk di tahta surga. Jadi Allah itu duduk di tahta surga disembah. Lalu firman inilah yang jadi manusia. Ya, di dalam Yohanes 1 ayat 14, Lukas 1 ayat 31, firman yang jadi manusia ini diberi nama Yesus. Lalu berkembang lagi pertanyaannya, loh Pak, kalau firman adalah Allah, betul. Firman jadi manusia namanya Yesus, mestinya Allah juga namanya Yesus dong Pak. Allah yang duduk di surga, betul. Kok pinter tumben kamu ya? Di dalam Yohanes 17 ayat 12 Yesus berkata, yaitu namamu ya Bapa ya Allah yang engkau berikan kepadaku. Jadi namaku Yesus, maka namamu juga Yesus. Duluan Allah yang memakai nama Yesus. Lalu nama itu diberikan kepada Yesus manusia ya. Yohanes 17 ayat 12. Jadi valid, Allah yang duduk di tahta surga juga bernama Yesus. Lalu firman yang lahir sebagai manusia juga bernama Yesus. Itu Tritunggal pasti bingung ini, super bingung nih kayak gini.
Bingung kita Pak, itu dua pribadi kok bisa? Yang bilang Allah itu pribadi ya mana ya? Allah itu roh ya. Roh itu selalu satu. Ya, 1 Korintus 12 ayat 4 dan 13. Yesus berdoa kepada Allah. Nah, ini kita kembali lagi ya ke tema ya. Yesus berdoa kepada Allah berarti Yesus fisik manusia berdoa kepada Yesus Allah yang duduk di tahta surga. Wah, ini para pendeta bingung, ini nyungsep langsung nih para pendeta, para romo. Saya ulang, Yesus berdoa kepada Allah, Yesus manusia berdoa kepada Allah, berarti Yesus fisik manusia berdoa kepada Yesus Allah yang duduk di tata surga. Soalnya Yesus Allah di tata surga juga namanya Yesus, yang jadi manusia juga namanya Yesus. Ini para pendeta biar belajar berpuluh-puluh tahun nggak akan pernah diajarin kayak gini. Sebab yang mereka pelajari teologi Romo juga. Di seluruh Indonesia nggak ada Romo yang tahu kayak gini, pendeta Tritunggal yang tahu kayak gini, nggak pernah ada. Di seluruh Indonesia, saya ulang ya. Yesus yang fisik manusia berdoa kepada Allah, artinya Yesus fisik manusia berdoa kepada Yesus Allah yang duduk di tata surga. Sebab pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama Allah, dan firman itu adalah Allah. Ketika firman jadi manusia, yang duduk di surga siapa? Allah. Allahnya juga namanya Yesus, betul. Ya. Itu sebabnya Yesus menjelaskan kepada para muridnya, Bapa itu adalah kiasan untuk Yesus Allah yang duduk di tahta surga. Yohanes 16 ayat 25. Kalau Anda nggak bisa nangkep, saya bisa maklum. Pikiranmu mungkin memang tidak nyampe untuk memahami ini. Sebab sekolahmu sekolah teologi, Anda yang sekolah Alkitab nangkep nanti. Jadi clear ya. Jadi Yesus sujud kepada Bapa, Yesus sujud kepada Allah, artinya Yesus yang manusia sujud berdoa kepada Yesus yang Allah ya, yang duduk di tata surga. Mari kita bahas Yesus berubah disembah di surga ya. Yesus mati disalib, betul, betul. Lalu bangkit, betul. Lalu naik ke surga di dalam Kisah 1 ayat 9. Pertanyaannya, apakah Yesus yang naik ke surga ini masih sujud pada Allah di surga? Ya, jawabannya 100% tidak. Tadi kan waktu Yesus jadi manusia kan di surga ada Allah ya, yaitu Yesus sendiri sebagai Allah yang duduk di tata surga. Lalu Yesus yang manusia ini mati disalib, bangkit, kembali naik ke surga. Apakah Yesus yang firman yang manusia ini nanti di surga masih sujud kepada Allah yang dipanggil oleh Yesus Bapa? Jawabannya 100% tidak. Apakah Yesus yang ke surga itu kembali lagi jadi firman? Jawabannya yes. Sebab Wahyu 19 ayat 13 menulis, dan namanya adalah firman Allah. Jadi kembali lagi dong seperti Yohanes 1 ayat 1. Dulu pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman adalah Allah. Lalu Yesus ini dari manusia sudah balik lagi ke surga, maka di surga ada Allah dan ada firman juga. Ya, kembali lagi dong. Betul. Nah, ini dia ada hal baru. Bapak Ibu Saudara dan para pendeta, dengarkan baik-baik. Para pendeta, para romo, doktor ataupun romo apapun juga duduk manis ya, dengerin nih pengajaran dari pendeta Henry Tandianta. Lalu firman ya, firman setelah Yesus naik ke surga kan kembali sebagai firman. Nah, ini dia yang kalian semua tidak pernah tahu ya toh. Firman ini memakai namanya yang baru di dalam Wahyu 3 ayat 12, yaitu anak domba. Jadi setelah Yesus naik ke surga, kan Yesus sudah naik ke surga. Berarti di surga sekarang ada Yesus Allah dan Yesus anak domba. Ya. Firman itu ganti memakai namanya yang baru, ada ayatnya Wahyu 3 ayat 12. Namaku yang baru siapa? Anak domba. Ya. Kalau dulu kan firman bersama-sama dengan Allah. Nah, firman ini ganti nama jadi anak domba. Ya, jadi sekarang di surga ada siapa? Ada Allah, ada anak domba. Betul? Wahyu 5 ayat 6 dan 7. Terus jadi di surga, Yesus sebagai Allah duduk di tahta surga, disembah
Sedangkan Yesus sebagai anak domba yang dulu firman yang berkarya. Mana buktinya Pak bahwa Yesus di tata surga itu disembah? Saya akan sebutkan Wahyu 11 ayat 17. Tuhan Allah engkau memerintah ya. Ya baca Wahyu 11 ayat 17. Baca juga Wahyu 4 ayat 8. Ya Tuhan Allah, ya, disembah semua ya itu ya di surga ya. Terus baca juga Wahyu 22 ayat 3. Dan semua menyembah kepada Dia, yaitu kepada Allah dan anak domba. Ada tahta Allah, ada tahta anak domba ya. Anak domba itu Allah juga ya, sama dengan firman dulu. Pada mulanya adalah firman bersama-sama Allah, firman adalah Allah. Nah, sekarang ini Yesus sudah naik ke surga toh. Sekarang ini di surga ada Yesus yang duduk di tahta surga, Tuhan Allah itu. Lalu ada firman yang sekarang memakai nama anak domba. Wahyu 4 ayat 2 ya. Yesus Tuhan Allah adalah satu-satunya yang duduk di tahta surga, disembah di surga. Dibaca saja di ayat 8. Lalu tadi saya bilang Wahyu 11 ayat 17, lalu saya bilang juga Wahyu 22 ayat 3 ya. Anak domba adalah yang berkarya ya, yaitu menggenapi 8 karya yang harus diselesaikan oleh anak domba. Dulu kan firman jadi manusia berkarya untuk penebusan. Nah, sekarang anak domba berkarya untuk 8 hal. 1. Perjamuan kawin anak domba. Wahyu 19 ayat 6 sampai 10, Wahyu 1 ayat 7, anak domba datang di awan, kebangkitan yang pertama. Bisa juga dibaca di Matius 16 ayat 27 juga. Kemudian nomor 2, Harmagedon, anak domba membasmi Babel besar, 666, Wahyu 16 ayat 16, Wahyu 17 ayat 14. Kemudian yang ketiga, kerajaan 1000 tahun, Wahyu 20 ayat 4. Yang keempat, perang Gog dan Magog, Wahyu 20 ayat 8. Yang kelima, lenyapnya langit dan bumi yang bulat, ini sering disebut kiamat, Wahyu 20 ayat 11. Yang keenam, penciptaan bumi baru, langit baru yang datar, Wahyu 21 ayat 1 sampai 8. Kemudian yang ketujuh, surga diturunkan disebut Yerusalem baru, Wahyu 21 ayat 9 sampai 21 boleh sampai 27 boleh, dibarengi neraka diciptakan dan iblis dihukum, Wahyu 20 ayat 10. Yang terakhir adalah penghakiman terakhir, Kristen domba versus Kristen kambing, dan penghakiman umum rame-rame semua agama, semua kitab dibuka. Wahyu 20 ayat 12 ayat 15. Penghakiman Kristen domba Kristen kambing itu memakai kitab kehidupan. Makanya di dalam Wahyu 20 ayat 12, selain semua kitab punya agama-agama di dunia dibuka juga kitab kehidupan untuk menghakimi Kristen domba dan Kristen kambing. Para pendeta, para romo yang masih menyembah Bapa itu termasuk Kristen kambing ya. Nanti tinggal dibuka di kitab kehidupan, namamu tidak pernah ada di dalam kitab kehidupan. Percuma kamu keluar-keluar 30 tahun, 40 tahun melayani sebagai pendeta, sebagai romo, tetapi kamu comot-comot nama Yesus, tapi kamu tolak Yesus sebagai satu-satunya Allah. Percuma, Alkitab itu menulis Yesus Allah. Dan Bapa tidak pernah jadi Allah, tidak pernah disembah. Tapi yang kamu lakukan kebalikannya. Justru kamu tinggikan, kamu muliakan Bapa. Lah Yesus yang Allah kamu hina-dinakan. Cuman jadi anak, cuman jadi putra. Kamu tolak Yesus sebagai satu-satunya Allah. Sejak naik ke surga, kesimpulan. Dulu waktu jadi manusia, Yesus manusia sujud dan doa menyembah kepada Bapa, yaitu Yesus Allah yang duduk di tata surga. Oleh Yesus disebut Bapa, yaitu kiasan Yesus yang Allah, yang roh yang duduk di tata surga itu. Sejak naik ke surga, maka Yesus Allah disembah di surga. Maka Bapa yang kiasan Yesus itu tidak ada lagi. Jadi very clear ya. Dulu Yesus sujud berdoa kepada Allah yang disebut Bapa. Kalau orang Jawa menyebutnya Gusti, orang lain menyebutnya Pangeran, orang lain menyebutnya Hyang. Tapi Bapa, Gusti, Pangeran, Hyang tidak pernah jadi Allah dan tidak pernah disembah.
Yang disembah selalu Allah, selalu Tuhan Allah. Makanya tidak pernah ada perintah sembahlah Bapa. Tidak pernah ada. Yang ada sembahlah Tuhan Allah, Matius 4 ayat 10, atau sembahlah Allah, Wahyu 22 ayat 9. Yesus sekarang di surga, Allah disembah. Dulu waktu jadi manusia sujud menyembah kepada Allah. Paham tidak? Mungkin kalian ngertinya waktu Yesus jadi manusia. Waktu Yesus jadi manusia kami tahu Pak, Yesus itu sujud doa pada Allah. Iya, lah Yesus waktu sudah naik ke surga dia disembah sebagai Allah, tahu nggak? Anu Pak, kami pura-pura buta huruf Pak, pura-pura tuli aja Pak. Lah memang dirimu adalah penyembah Bapa. Para penyembah Bapa begitu dengar firman bahwa Yesus itu Allah, dia pura-pura tuli, suruh baca Alkitab, pura-pura buta huruf. Para pendeta, para romo, kamu pura-pura buta huruf, suruh baca ayat Alkitab, Wahyu 4 ayat 8, Wahyu 11 ayat 17, Wahyu 21 ayat 7, Wahyu 22 ayat 3. Dikasih tahu pura-pura tuli, disuruh baca pura-pura buta huruf. Yang kamu pikirin pokoknya Bapa Yesus itu masih sujud pada Bapa. Itu pemahaman primitif ya, para romo, para pendeta tak kasih tahu. Yesus sujud pada Bapa itu sudah primitif. Itu waktu Yesus jadi manusia sudah berapa? 1989 tahun lalu. Hampir 2000 tahun lalu. Ya, sejak tahun 33 Masih Yesus sudah naik ke surga. Sudah sebagai satu-satunya Allah di surga. Lambok dibaca ayatnya. Kami pura-pura buta huruf Pak. Kalau gitu dengerin khotbah pendeta HTD. Kami pura-pura tuli Pak. Lah memang pikiranmu, memang rohmu diurapi oleh Bapa itu. Siapa Pak Bapa yang disembah oleh gereja-gereja di luar sana? Ya, yang jelas bukan Bapa yang duduk di surga, yang Yesus memanggil Bapa, yang Allah itu. Sebab di surga ternyata tidak ada, yang ada Yesus, dan Yesus tidak pernah dipanggil Bapa. Ingat, Yesus tidak pernah dipanggil Bapa. Jadi jangan menyembah Bapa. Itu Bapa yang mana Pak? Saya tahu Bapa Yohanes 8 ayat 44. Baca itu, mau pura-pura buta huruf lagi. Ya. Jadi Bapa yang disembah oleh gereja-gereja di luar sana itu bukan Bapa yang dulu Yesus memanggil Allah, bukan. Ya, Yesus sudah kembali sebagai Allah, jadi sudah tidak ada di surga. Bapa itu tidak ada. Ya. Ya. Tapi kami masih menyembah Bapa. Bapa yang mana? Bapa yang kamu sembah adalah Bapa yang di Yohanes 8 ayat 44. Baca, jangan pura-pura buta huruf lagi. Baik, saya mengingatkan kembali tentang cek fakta Bapa yang bukan Allah, Bapa yang tidak pernah disembah sebagai Allah oleh gereja-gereja di luar sana, ya, justru ditinggikan, dimuliakan, disanjung-sanjung sebagai Allah. Ya, kebalikannya, Yesus Kristus yang jelas-jelas Allah dari sejak sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya, malah kalian hina, kalian hujat, kalian downgrade, cuman jadi anak, cuman jadi putra, dan kamu tolak Yesus Kristus sebagai satu-satunya Allah. Cek saja. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Allah yang esa, kita baca Yudas 1 ayat 25 ya. Tidak ada pendeta yang berani baca ini, tidak ada romo yang berani baca ini. Saya tantang seluruh pendeta Indonesia, seluruh romo di Indonesia, saya tantang membaca Yudas 1 ayat 25. Pasti tidak berani. Allah yang esa, Juru selamat kita, Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi dia, bagi Allah yang esa boleh, bagi Juru selamat boleh, bagi Tuhan boleh. Siapa? Yaitu Yesus Kristus. Apa? Segala segala kemuliaan, segala apalagi kuasa, segala hormat ya untuk dia, untuk Yesus. Ya. Dari kapan Pak? Dari sebelum segala abad.
sampai sekarang, sampai selama-lamanya. Jadi Yesus sebagai Allah Esa itu dari sebelum segala abad. Yesus jadi juru selamat itu dari sebelum segala abad. Jangan berpikir juru selamat cuma ada di perjanjian baru. Dari perjanjian lama sudah ada juru selamat. Ya. Yesus juga Tuhan, ya dari dulu Yesus Tuhan. Ya. Ya, segala kemuliaan, hormat, kebesaran dan kuasa untuk Yesus Kristus dari sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Saya tantang pendeta Indonesia, Romo Indonesia membaca Yudas 1 ayat 25. Pasti tidak berani, karena ini bikin jungkir balik keimananmu. Ternyata Allah Esa itu Yesus, yes. Ternyata juru selamat itu harus Allah Esa, yes. Ternyata Tuhan itu memang Allah Esa, yes. Allah Esa itu punya nama Yesus Kristus, yes. Ternyata Allah Esa Yesus Kristus itu sudah dari sebelum segala abad sampai sekarang, sampai selama-lamanya. Yes. Makanya ayat ini tidak berani dibaca oleh pendeta dan Romo. Bahkan pendeta dan Romo menganjurkan jangan baca kitab Yudas. Yudas itu Yudas Iskariot, kalau perlu disobek. Ya. Ya. Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Haleluya, amin.